wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, teman-teman sebangsa setanah air yang sama berbahagia. Tiada kata yang sempurna, tiada kalimat yang lebih utama, melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita nikmat berupa sehat walafiat seperti sekarang sampai nanti mata tertutup. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau yang halus tutur katanya, indah perangainya, bagus rupanya, dan mulia akhlaknya. Beliaulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, revolusioner Islam yang hebat, pemimpin umat yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Teman-teman sekalian yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, masa muda adalah masa yang penuh dengan arti, penuh dengan impian, penuh dengan harapan. Jiwa muda adalah jiwa yang tangguh, bekerja tidak mudah mengeluh, badan sehat tak mudah rapuh, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, belajar dari maghrib hingga subuh. Itulah jiwa seorang pemuda. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, perkenankan saya, Nisa Intan-Sari, akan membawakan sebuah pidato dengan berjudul Dakwah yang Membawa Harapan, Mencerahkan Masa Depan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sebagai seorang pemuda yang bijak, dalam era digital ini kita memiliki kesempatan yang besar dalam menyebarkan dakwah dengan membawa cahaya Islam kepada masyarakat. Menjadi seorang dai bukan hanya menyampaikan atau menyalurkan ilmunya semata, akan tetapi bagaimana tersalurnya ilmu tersebut dengan tutur kata yang bijak, sopan dan santun, dan efektif bagi masa depan pemuda-pemudi bangsa Indonesia tercinta. Karena pada hakikatnya dakwah itu mengajak bukan menginjak, dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu menuntun bukan menuntut, dakwah itu mencerahkan bukan menyalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran surah An-Nahl ayat 120.
Teman-teman sekalian yang berbahagia, di era digital ini, tantangan demi tantangan generasi muda dalam menyebarkan dakwahnya ada di sana sini. Lewat akses internet dan media-media sosial lainnya, bangsa-bangsa barat berusaha merusak generasi muda Indonesia. Sadarkah teman-teman sekalian, banyak sekali tontonan-tontonan yang dijadikan sebuah tuntunan. Namun, tuntunan malah dijadikan sebagai tontonan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial yang kita gunakan sehari-hari jangan hanya untuk mencari hiburan semata-mata, akan tetapi harus kita pergunakan untuk menyebarkan kebajikan, yakni melalui berdakwah dengan media sosial. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, dakwah adalah panggilan untuk membawa manusia kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kezaliman akan selalu ada, bukan karena maraknya orang-orang jahat, akan tetapi karena diamnya orang-orang bijak. Piring yang kotor perlu dibersihkan, bukan disingkirkan. Begitu pula dengan orang yang bersalah, perlu dibina, bukan dihina. Perlu dirangkul, bukan dipukul. Lalu beri solusi, bukan emosi. Maka ketika kau temui salah seorang di antara manusia lainnya sedang berbuat maksiat atau berbuat dosa, maka kewajibanmu adalah menasehati, bukan malah merendahkannya, lalu menuntunnya, bukan malah mencaci maki perbuatan. Demikian pula yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau berdakwah dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Karena lembutnya tutur katanya, banyak manusia dengan sukarela, dengan lapang dada masuk agama Islam. Oleh sebab itu, dakwah dengan kedamaian pasti akan membuka hati nurani, sehingga mereka akan menerima dengan hati yang suci. Sekian dan demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa kebaikan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.